Di suatu pagi hari yang cerah, terdapat hewan-hewan yang sedang bermain, makan, dan gembira. Semua hewan terlihat bahagia. Kemudian, selang beberapa saat, datang komunitas perlindungan hewan untuk melihat dan menyapa ke warga yang ada di hutan tersebut. Wah, indah sekali hutannya. Iya, udara di hutan ini juga sejuk banget. Saat semua sedang melihat-lihat sekitar, tiba-tiba terlihat dua warga lokal yang sedang berbincang. Guys, lihat, ada ibu-ibu. Sepertinya warga asli sini. Ayo kita samperin. Mereka pun berjalan menghampiri warga tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, pagi Neng. Ada yang bisa kami bantu Neng? Tujuan kami ke sini ingin melihat hutan dan hewan-hewan yang ada di daerah ini, Ibu. Hutan di daerah ini masih sangat asri ya Bu. Sejuk rasanya. Iya Neng, di sini dijaga terus kelestarian dan kebersihannya. Bener Neng, kalau mau lihat-lihat hewannya boleh kok, tapi jaga kebersihan dan suaranya ya. Iya Bu, kalau begitu kami izin pergi melihat-lihat ya Bu. Mereka pun pergi melihat hewan di sekitar hutan tersebut. Selang beberapa waktu, saat komunitas sedang asik melihat hewan dan sekelilingnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan peluru. Wah, suara apa tuh? Seram sekali. Sepertinya suara dari tembakan pemburu deh. Kalian para hewan berlindung saja di belakang kami. Siapa yang berani melakukan hal itu? Komunitas perlindungan hewan mencoba menenangkan hewan-hewan yang ada di sekitar. Kalian tenang aja, kami akan bantu mencari dan menangkap pelakunya. Iya, kalian tenang saja. Aku masih gemetaran kalau ingat suara tembakan itu. Tolong cepat temukan pelakunya. Aku masih bisa belum tenang. Semuanya terasa menyeramkan sekarang. Kami takut, tapi kami percaya bahwa kalian bisa melindungi kami. Rasanya hutan ini bukan tempat yang aman lagi buat kami. Kami mohon, kami butuh kalian. Kami cuma pengen semuanya balik kayak dulu. Tenang, gak ada yang nyeremin kok. Ya betul, kami cuma ingin merasa aman lagi. Semoga kalian bisa membawa harapan itu pulang ya Neng. Semoga kalian dapat menangkapnya dan kembali dengan selamat. Kemudian komunitas perlindungan hewan mulai mencari tahu suara tembakan itu. Komunitas pergi meninggalkan hewan-hewan dan warga untuk mencari asal suara tembakan itu. Dari mana ya asal suara itu? Sini guys, ikutin aku. Sepertinya ada suara langkah kaki. Oke Intan, kita jalan pelan-pelan ya. Jangan sampai ketahuan kalau memang ada pemburu di sekitar sini. Iya, kita harus hati-hati. Jangan bikin suara berisik. Ah, jadi tegang gini suasananya. Padahal tadi kita lagi asik banget. Lihat deh, ada jejak kaki. Sepertinya baru. Mungkin itu arah pemburunya deh. Guys, kayaknya itu orang yang nembak tadi. Gerak-geriknya mencurigakan. Lihat deh, mereka membawa apa itu? Itu senjata. Itu mereka mau pergi lagi. Cepat kejar sebelum berhasil memburu. Semua anggota komunitas keluar dari semak-semak untuk mengejar pemburu. Hei kalian, berhenti di situ. Hah, gawat, itu pasti komunitas perlindungan hewan. Ayo lari, kita cepat balik mobil. Gimana ini? Mereka sudah kabur. Padahal kalau aja kita lebih cepat, udah ketangkap tuh semuanya. Sudah guys, udah pergi juga tuh mereka. Yang penting mereka belum berhasil memburu satu hewan pun. Komunitas perlindungan hewan tidak dapat menangkap orang yang mencurigakan tersebut. Lalu mereka memutuskan untuk kembali dan memastikan semua baik-baik saja. Anggota komunitas pun menghampiri hewan dan warga setelah mereka gagal menangkapnya dengan keadaan tersenggal-senggal. Apakah kalian berhasil menangkap pelakunya? Bagaimana hasilnya? Iya, katakan pada kami apa hutan ini sudah aman? Dari raut wajah kalian, sepertinya belum ada hasil ya.
Jadi pelakunya masih bebas berkeliaran. Kami harap kalian tidak akan berhenti sampai semuanya aman. Hah? Jadi dia masih di luar sana? Aduh, jantungku deg-degan banget dari tadi. Kami sudah mencoba mengejarnya, tapi mereka larinya sangat cepat. Tapi tenang, kami janji semuanya akan baik-baik saja. Komunitas perlindungan hewan memutuskan untuk kembali ke pos mereka setelah memastikan semua baik-baik saja. Pemburu yang ketahuan pun memberitahu bosnya bahwa mereka gagal dan mereka kembali ke markas. Sesampainya di markas, bos pemburu langsung menanyakan hewan buruan anak buahnya. Sudah berapa hewan yang kalian tangkap? Gajah? Macan? Para pemburu terlihat panik dan ragu untuk memberitahu. Sang bos pun merasa curiga. Kenapa kalian pada diam? Pasti kalian tidak dapat satupun. Bos, maaf, tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin. Apanya yang berusaha? Kalau berusaha, seharusnya kalian sudah dapat satu hewan. Kami sudah berusaha, bos. Hampir saja dapat satu, tapi ada sesuatu yang menghalangi. Tiba-tiba ada orang yang mengejar kami. Mau tidak mau kami harus kembali. Bos nggak mau kan kita ketahuan? Tadi ada komunitas penjaga hewan, bos. Sepertinya mereka sedang berkunjung. Halah, memang gak becus kalian semua. Besok pagi-pagi datang ke sini, kita bikin rencana baru. Baik, bos. Dini hari, di markas bos pemburu dan bawahannya merencanakan sesuatu. Kita harus bikin mereka takut. Saya bakar sebagian hutan ini dan asap yang dihasilkan akan membuat mereka lengah. Tapi bos, kalau misalkan nanti apinya makin luas, gimana? Api akan padam sebelum siang. Tapi bagaimana kalau ketahuan polisi, bos? Kita harus cepat, begitu masuk, incar hewan yang paling berharga, lalu langsung keluar sebelum ada yang sadar. Siap, bos. Ingat, jangan gagal lagi. Besok pagi kita berangkat sebelum matahari terbit. Siap, bos. Saat sampai di hutan, bos langsung menjalankan aksinya. Asap pun mulai disebar. Ini saatnya, asap akan membuat mereka lengah. Ayo kita mulai. Tiba-tiba dari balik semak terlihat seekor gajah dan seekor macan sedang mencari makan di tengah kabut asap. Pemburu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, lalu ia langsung menembak kedua binatang tersebut. Gajah dan macan pun berhasil tertembak. Kena, bos. Tapi macannya masih hidup. Tangkap, jangan biarkan kabur. Para pemburu langsung bergerak cepat membawa jaring dan tali. Namun lagi-lagi aksi mereka digagalkan oleh warga lokal. 2 orang warga setempat datang ke TKP penembakan. Dari kejauhan, Stop, jangan mendekati hewan itu. Gawat, kita ketahuan lagi. Kami merekam semua kejadian tadi. Cepat kita pergi dari sini. pemburu melarikan diri. Lalu bos pemburu marah dari balik semak-semak melihat anak buahnya ketahuan lagi. Dasar anak buah tidak becus, tidak bisa diandelin. Bos pemburu dan para pemburu lainnya kemudian melarikan diri. Di sisi lain, terlihat asap tebal dari balik pos penjagaan. Guys, ada asap tebal dari arah tempat yang kita kunjungi tadi pagi. Jangan-jangan sedang terjadi kekacauan di sana. Komunitas perlindungan hewan kembali ke hutan untuk melihat asap tebal tersebut. Asapnya makin tebal. Kita harus cepat sebelum semuanya terlambat. Ini darah. Jangan-jangan mereka sudah mulai menyerang hewan-hewan. Itu gajah dan itu macan. Mereka pun segera menghampiri gajah dan macan yang tergeletak di tanah. Akhirnya kalian datang juga. Tolong bantu kami. Macan lukanya parah, tetapi masih bisa diselamatkan. Sedangkan gajah sudah tidak bisa terselamatkan karena peluru tembakannya menembus badan. Kita harus lapor ke polisi juga. Ini sudah keterlaluan. Selma melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Langit pun mulai terang. Komunitas sibuk mengawasi gajah dan macan. Macan mulai sadar, dia butuh pertolongan cepat. Kita di sini, kamu aman sekarang. Jangan takut lagi. Tak jauh dari situ, 2 kelinci yang masih bersembunyi di balik akar pohon besar gemetar ketakutan. Apa mereka sudah pergi? Aku masih takut.
Tapi mereka bilang kita sudah aman. Dari arah barat, terlihat hewan yang lain berdatangan untuk melihat temannya yang terluka. Suara tembakan itu bikin kami semua takut. Kami nggak tahu harus kemana. Kita nggak bisa biarin ini terjadi lagi. Kalian gak akan sendiri, kami akan tetap di sini. Mulai hari ini, bukan cuma kalian yang jaga, kami juga akan membantu menjaga hutan ini. Tiba-tiba, suara sirine mobil polisi terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil polisi berhenti di tepi hutan. 3 petugas polisi dengan wartawan turun dengan sigap. Selamat pagi, kami dapat laporan dari Selma telah terjadi kebakaran serta penembakan hewan lindung di sini. Siapa penanggung jawabnya? Saya Cici. Kami temukan beberapa hewan terluka karena tembakan dan ada titik api yang sepertinya sengaja dibuat. Hewan apa saja yang menjadi korban penembakan oleh pemburu? Gajah tembak mati dan macan luka tembak. Ini ada sisa dirijen minyak tanah. Ini pasti kebakaran disengaja. Itu pasti kelompok pemburu liar yang sering masuk diam-diam. Iya Pak, saat kejadian saya merekamnya. Kami akan segera menyisir area. Saya butuh kalian ikut bersama kami untuk saksi. Untuk yang lain, kalian tetap di sini. Kalau ada yang mencurigakan, laporkan ke kami. Polisi pun mulai bergerak cepat. 3 orang polisi dan 2 orang warga segera menyebar ke dalam hutan, menyelidiki jejak, mengamankan bukti, dan mulai melakukan pencarian terhadap para pemburu. Di sisi lain, di sebuah gubuk tersembunyi di tepi hutan, markas sementara para pemburu. Bos pemburu dan anak buahnya berkumpul untuk mengambil langkah selanjutnya. Mereka gelisah karena aksinya kemungkinan besar sudah tercium oleh polisi. Kalian pikir diam di sini cukup? Komunitas itu bakal baik lagi. Dan kalau kita nggak gerak, bakal habis kita. Aku dengar tadi malam ada kamera warga yang rekam kita waktu lari. Bos, polisi sudah muncul di lokasi. Terus gimana bos? Kabur sekarang? Nggak ada yang kabur. Kita tunggu malam, kalau keluar pelan-pelan. 1 orang polisi yang melihat gubuk yang mencurigakan langsung mendobrak pintu gubuk tersebut. Pintu gubuk terbuka keras. 3 polisi masuk dengan 2 warga menyusul di belakang, memegang kamera dan rekaman sebagai saksi. Angkat tangan kalian semua. Kalian berlima ditangkap karena pembakaran hutan dan penembakan satwa dilindungi. Kalian tidak punya bukti yang kuat. Rekaman warga saat kalian lari malam itu lengkap dengan wajah kalian. Kalian sudah selesai, hukum akan menunggu. Dengan bukti yang kuat, para pemburu pun tidak bisa melawan. Mereka semua diborgol satu persatu dan digiring keluar gubuk. Kembali ke pos penanganan hewan, pagi menjelang siang, komunitas perlindungan hewan, warga lokal, dan hewan-hewan yang selamat berkumpul. Sebuah mobil polisi berhenti. 5 pemburu turun dalam keadaan diborgol, dikawal ketat. Seorang reporter dan kameramen dari media lokal juga hadir, meliput dari samping. Langsung dari pos penanganan hewan, inilah saat ketika para pelaku pembakaran hutan dan penembakan satwa dilindungi dibawa ke hadapan korban dan saksi. Mata dunia kini tertuju ke tempat ini. Oh, ini mereka, orang-orang yang merusak hutan dan menyakiti para penghuni di dalamnya. Ya, mereka pelaku penembakan dan pembakaran. Kami tak pernah mengganggu manusia, tapi kami yang selalu ditembak. Kami terluka, tapi kalian bahkan tak merasa bersalah. Hutan ini bukan tempat kalian untuk berburu seenaknya. Kami tak bisa tidur, suara ranting pun bikin kami takut. Stres dan trauma, itu yang kalian tinggalkan. Kupikir aku akan mati malam itu. Kami takut keluar, takut kalian semua datang lagi. Hutan itu bukan milik manusia saja. Kalian bukan pemilik segalanya. Kami hanya ingin hidup, apakah itu terlalu sulit dimengerti? Hutan ini sumber hidup kami juga. Karena ulah kalian, kami terancam bencana. Kalian bukan cuma serang hewan, tapi juga kami.
Kalian akan diproses secara hukum, tapi kami ingin kalian melihat ini akibat dari perbuatan kalian. Perjalanan kalian selanjutnya bukan ke hutan lagi, tapi ke balik jeruji. Kalian bisa bilang tidak bersalah, tapi luka dan trauma ini nyata. Lihat wajah-wajah ini, mereka tak akan lupa. Menjaga hutan bukan tugas satu orang, tapi tugas kita semua. Saat satu pohon tumbang, satu ekosistem ikut terluka. Dari pos penanganan hewan, kami saksikan bahwa keadilan perlahan berjalan. Tapi perjuangan belum selesai. Dunia harus tahu bahwa hutan ini sedang berjuang untuk hidup. Dari panggung nyata kehidupan, kita belajar bahwa bumi sedang bicara dan anak-anak manusia akhirnya mendengar. Semoga ini bukan akhir cerita, tapi awal dari perubahan.